Selamat malam keluarga Allah yang dikasih Tuhan. Malam ini kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga pada malam ini turut dilayani oleh Lala yang ada di samping saya sebagai pianis. Ada Pak Daniel Telaumbanua dan juga Pendeta Grace Victoria yang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan, dan para kru yang ada di balik layar yang memberikan support penuh sehingga kita semua dapat menikmati program Kebaktian Keluarga malam ini. Keluarga Allah, pada malam ini kita dipersatukan di dalam Tuhan untuk beribadah. Tubuh kita memang lelah karena berbagai aktivitas yang kita jalani. Ada sebagian dari kita mungkin merasa tubuh kita ini tidak sekuat tahun-tahun yang lampau. Namun ada satu yang membuat kita terus teguh dan bersuka cita. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Kita bernyanyi mulia, mulia namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mohon berkat Tuhan menyertai kami semua. Kami anak-anak Tuhan di berbagai tempat yang beribadah melalui channel YKB TV. Biarlah melalui ibadah kami ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan bersama dengan keluarga. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, setiap orang tanpa terkecuali pasti mengalami pergumulan dalam hidup. Bahkan Alkitab pun mencatat banyak tokoh dalam Alkitab mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan bisa membuat manusia lelah dan goyah. Namun bukan berarti bahwa pergumulan membawa manusia pada keputusasaan. Dalam pergumulan kita berseru kepada Tuhan dan menemukan keteguhan sebab ada Tuhan yang mendengarkan dan mendampingi kita. Mazmur 17 ayat 5-6 menyatakan,
Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Mari kita menyambut pewartaan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar dengan bernyanyi dari Mazmur 17 ayat 1-7 dan 15.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Bahkan hingga sampai malam hari ini, kami diberikan kekuatan untuk bisa berkumpul, memuji memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami, sehingga diri kami saat ini bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, keluarga yang terkasih, ibu bapak, teman-teman, adik-adik, apakah kita selalu merasa bahwa diri kita ini adalah pribadi yang tangguh dalam segala macam peristiwa? Rasanya tidak ya. Namanya juga kita manusia. Manusia katanya punya perasaan. Ya, kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa kesal. Dan perasaan itu muncul karena sesuatu yang kita alami. Maka sekarang ini kan lagi muncul ya, lagi hype isu-isu tentang mental health. Pertanyaannya, kenapa sih itu baru berkembang sekarang isu-isu tentang mental health? Dugaan saya, bisa saja karena kebanyakan dari kita, dari papa mama khususnya ya, itu suka bohong sama perasaan diri sendiri. Suka gak mau ngaku. "Kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa." "Are you okay?" "Ya, oke lah." Atau mungkin karena dari sekolah minggu kita diajak, "Adik-adik apa kabarnya?" Jawabannya selalu Luar biasa. luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Seolah-olah kalau datang ke sekolah minggu gak boleh sedih ya. Nyatanya itu ya, ibu bapak, bapak mama ya, teman-teman, kakak adik, kita itu terlalu punya pemikiran yang template. Hidup kita harus, kudu wajib, fine-fine saja. Namun menariknya, kita perlu menyadari bersama tentang apa sih yang terjadi. Apakah itu baik? Apa itu luar biasa? Apa itu gak apa-apa? Atau kita perlu mengakui kalau kita memang lagi apa-apa. Kalau kita lagi gak baik-baik aja. Namun saya mau kasih warning nih ya di awal. Jangan sampai kita jadikan malas sebagai self-love. Ya, karena sekarang mental health lagi hype. Ini aku lagi healing, lagi self-love padahal males. Beda ya antara males dengan self-love.
menghargai dan menyayangi diri sendiri. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini bukan bacaan yang asing. Dari kecil, dari sekolah minggu, kita tahu tentang ini. Tapi bacaan kita hari ini lebih dari sekedar mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika ia bisa memberi makan 5.000 plus orang, hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Mengapa lebih dari itu? Saya secara pribadi sangat tersentuh di ayat yang ke-13. Saya ulangi bacaannya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Emang berita apa yang Tuhan Yesus dengar? Sampai Tuhan Yesus mau menyendiri, menyingkir, pergi ke tempat yang terpencil. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, yang baru saja terjadi adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Ini adalah kabar duka bagi Yesus. Dan Yesus sadar akan perasaan itu. Yesus adalah manusia. Betul dia Allah, tapi dia juga manusia. Di tengah rasa dukanya itu, Yesus memilih untuk menyingkir ke tempat yang terpencil. Bukankah itu menandakan ya, Yesus sadar perasaan dan dia tahu apa yang dia perlu lakukan. Namun sayangnya ketika Yesus berkeinginan untuk menjauh, menyingkir ke tempat yang terpencil, untuk tidak bertemu dengan banyak orang, justru di saat itulah dia bertemu dengan orang banyak yang sudah sampai. Yesus pakai jalur laut, orang-orang lewat jalur darat. Coba dipikirkan ya, Papa Mama, teman-teman, kalau kita nih lagi mau healing di posisi seperti Yesus, lagi duka cita, lalu kita disamperin sama orang, apa yang akan kita lakukan? Kalau saya yang dulu gitu ya, saya akan bilang, aduh saya ini lagi capek, jangan diganggu. Saya ini lagi sedih, saya ini lagi healing, jangan diganggu dulu. Udah, cari saya besok aja. Kalau saya sudah fine-fine saja, baru saya akan tolong kamu. Baru saya akan melakukan, menyembuhkan, saya kasih makan dan lain sebagainya. Dan tentu bukan itu yang Tuhan Yesus contohkan. Apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita? Di tengah rasa dukanya itu, walaupun Tuhan Yesus sedang pengennya sendirian di tempat yang terpencil, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kepedulian kepada orang banyak itu. Bahkan dikatakan tergeraklah hatinya bagi mereka dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Berhenti di situ? Tidak. Udah malam. Dah, suruh pulang aja. Di sini nggak ada jual makanan. Sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya. Jangan suruh mereka pulang. Kita yang bertanggung jawab untuk kasih mereka makan. Ibu bapak, teman-teman, ada banyak orang saat itu. Bukan hanya 1, 2 atau 10 orang. Ada 5.000 lebih orang saat itu. Dan Tuhan Yesus tetap menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Dan ia mengadakan mujizat, memberi makan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Ibu bapak umat yang terkasih, setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap kita pasti ada saatnya tidak baik-baik saja. Tapi apakah ketika kita punya pergumulan, kita punya kondisi yang tidak baik-baik saja, kita tetap bisa peduli? Kita tetap bisa berbagi kasih Allah kepada orang lain? Melalui teladan Yesus, jawabannya ya, bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan keteguhan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan keberanian kita untuk melakukan itu semua. Bukan karena secara manusia, secara fisik saya udah lemah, secara jam tidur saya kurang, jam kerja saya banyak, tugas saya banyak, saya udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Tetapi ketika kita mau mengingat bagaimana Tuhan memberikan kita keteguhan, kekuatan, kita dimampukan untuk berbagi sukacita,
untuk menunjukkan kepedulian. Dan percayalah, Tuhan pun juga hadir dalam pergumulan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita sulit, Tuhan pasti tolong kita. Kita sedang ada sesuatu yang kita gumuli, Tuhan pasti tolong kita. Jika segala sesuatu yang kita lakukan adalah hal yang benar, percayalah Tuhan pasti meneguhkan. Tapi jangan jadinya kita minta yang enggak-enggak gitu ya. Pergumulan kita adalah pergumulan atau punya rencana yang buruk. Terus kita mengharapkan Tuhan nolong kita. Tuhan kasih keteguhan buat kita. Tentu tidak. Untuk hal yang benar. Untuk hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk hal yang memuliakan Allah. Allah yang memberikan keteguhan. Maka kita seharusnya bersandar pada Tuhan kan? Bukan bersandar pada manusia. Bukan bersandar pada teori menurut kita. Dan please, jangan egois. Kalau Tuhan mau pakai kita dalam situasi apapun, pakailah. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan meneguhkan kita. Amin. Keluarga yang terkasih, bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silahkan hubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Atau bisa juga melalui website YKB di www.ykbmedia.org. Tim doa YKB dengan senang hati akan mendoakan saudara. Kini mari kita satu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami tidak hanya tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mampu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Engkau juga memberikan teladan melalui Yesus Kristus yang bersedia Tuhan pakai untuk bisa menunjukkan kepedulian, untuk bisa mewartakan kebaikan dan sukacita kepada banyak orang di tengah pergumulannya. Kini kami juga Tuhan mau menyediakan diri kami untuk Tuhan pakai. Karena kami percaya di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan keteguhan kepada kami. Tuhan memberikan keberanian. Sehingga kami tidak hanya sekedar mempedulikan pergumulan kami dan ingin segera menyelesaikannya dengan cepat. Tapi di tengah pergumulan ini, Tuhan juga tetap bisa pakai kami untuk menyebarkan kasih Tuhan. Tuhan, kami pada saat ini juga mau berdoa bagi setiap anggota keluarga. Kami berdoa untuk para orang tua di tengah pekerjaan pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, termasuk yang berada di rumah. Tuhan boleh pelihara mereka. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak. Biarlah setiap pendidikan, setiap pertemanan yang mereka jalani saat ini, itu semua berkenan untuk Tuhan saja. Tuhan yang boleh jaga keluarga kami. Biarlah keluarga kami boleh senantiasa menjadikan Engkau ya Allah sebagai dasar, sebagai wujud kasih kami yang juga kami bagikan. Ini kami Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, marilah kita menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup. Dalam pergumulan itu ada Tuhan yang mendampingi dan membimbing kita. Di balik setiap pergumulan, ada Tuhan yang menanamkan keteguhan. Mari kita sama-sama nyanyikan Tuntun Aku Tuhan Allah. Setia, bimbing
kita berdiri. Kini sadarilah bahwa Tuhan senantiasa memberikan keteguhan di tengah sesulit apapun kehidupan. Kalau yang kita lakukan adalah benar. Kalau yang kita lakukan adalah yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan dan keteguhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita semua.